Jadi sebenarnya Dokter Ali kalau sesudah mengatakan noted, dia akan menghubungi terapis IKOM. Jadi dia akan ngomong kalau anak ini tolong diberikan ini. Nah, kalau dia harus menjelaskan ke orang tua dari A sampai Z, saya pikir mungkin waktunya Dokter Ali yang nggak ada. Nah, dari situasi bahwa kita nggak bisa ketemu Dokter Ali, sesering mungkin bisanya lewat WhatsApp, saya pikir ini adalah eee, jalan komunikasi yang terbaik, yang sudah maksimum yang bisa dilakukan oleh Dokter Ali. Sampai Dokter Ali itu kalau saya ngomong ini intermezzo nih, istrinya sama waktunya untuk istrinya aja mungkin kurang ya, karena lebih banyak pegang handphone ya. Atau kalau nggak pegang handphone, mungkin beliaunya sedang menerima ada pasien, ada menjelaskan Asira di Bekasi. Nah, satu orang untuk penjelasan Asira, untuk satu orang itu kira-kira bisa 2-3 jam. Bisa dibayangkan, waktunya habis, untuk kita ini yang komunitas anak special need ini. Nah, apalagi sekarang nih, pasiennya dari Sabang sampai Merauke, sampai saya ngomong, "Waduh Dok, banyak sekali nih." Jadi dari sana saya, eee, respect, benar-benar respect sama Dokter Ali, kok bisa ya ada dokter seperti ini. Nah, akhirnya saya juga tahu bahwa beliaunya juga penderita spektrum autisme. Kalau orang normal nggak akan kuat untuk melakukan hal-hal seperti itu. Itu yang saya tahu. Jadi, Dokter Ali ini mungkin ya, eee, kita memerlukan seseorang seperti beliau dan beliau akhirnya bisa hadir di tengah-tengah kita. Mungkin itu udah pertolongan dari dan jawaban dari doa-doa kita. Kalau kita sebagai orang tua kadang-kadang itu kita pastilah berdoa karena apa yang kita hadapi ini di luar eh, nalar atau sesuatu yang bisa kita lakukan sendirian. Nah, itu yang eh, opini saya atau pandangan saya mengenai Dokter Ali. Nah, yang kedua dengan Dokter Sofyan ini, wah, saya ini Dokter Sofyan ini ada di Kendari. Malah saya bergurau waktu saya di Kendari. Saya ajak Dokter Sofyan pindah ke Surabaya aja. Dok, pindah ke Surabaya aja, Dok. Wah, kita kalau umpamanya punya Dokter Sofyan yang seperti di Kendari ini, wah, kita beruntung sekali yang punya sekota sama dia. Karena dia dokter yang, ya gimana ya, sangat memperhatikan anak-anak ini. Ya mungkin beliaunya enggak tahu kalau saya tahu bahwa dia suka membantu orang-orang tua. Udah menampung curhat-curhatannya, membantu menjawab apapun yang terkait dengan keadaan, anaknya yang kadang-kadang banyak orang tua tuh bingung. Kita tuh mungkin saking stresnya ya, bingung nggak ngerti, mungkin dulunya udah dijelaskan, lupa atau gimana, bisa tanya lagi ke Dokter Sofyan. Jadi orang tua di Kendari ini sangat beruntung mempunyai Dokter Sofyan ada di kota Kendari. Itu opini saya. Kalau mau memang Dokter Sofyan saya sangat welcome kalau mau pindah ke Surabaya. Nah, tapi orang-orang waktu saya ngomong seperti itu, orang tua Kendari malah, "Oh jangan Dok, jangan pindah ke mana-mana, di sini aja." Memang dengan keberadaan Dokter Sofyan di Kendari itu membuat orang tua itu eee, ayem ya, karena ada yang support mereka, walaupun kita tahu bahwa support-nya Dokter Sofyan ini ya semaksimal mungkin yang bisa dilakukan oleh Dokter Sofyan, menyediakan waktu dan dirinya untuk berkomunikasi atau menenangkan para ibu-ibu ini. Tapi itu semua itu sangat besar. Kalau saya pernah dengan pengalaman saya bertemu dengan orang tua di center ini. Kadang-kadang itu ada opini seperti ini dari terapis. Lebih mudah menterapi anaknya, Bu, daripada memberitahu orang tuanya. Jadi memang kalau ngomong dengan orang tua itu 1 jam nggak cukup. Nah, dari yang mau ngomong dengan orang tua akhirnya bisa
menjalar kemana-mana. Nah, itu pengalaman saya dulu kalau saya setiap hari ketemu orang tua, saya maksimal ketemu 3 orang tua. Lebih dari itu saya mabuk. Saya enggak ngerti tadi itu ceritanya yang orang tua mana. Nah, seperti itu. Jadi Dokter Sofyan ini salah satu dokter yang sangat wow, saya pikir kalau umpamanya semua dokter banyak dokter yang seperti ini, kita para orang tua akan senang ya, karena Dokter Sofyan memberikan waktunya, waktu sebagian besar waktunya, dan kebetulan Dokter Sofyan memang belum berkeluarga, jadi mungkin masih lebih mudah untuk diganggu gitu ya, kapanpun. Jadi seperti itu. Pengalaman saya dengan Dokter Sofyan mungkin secara lebih jelas mungkin orang tua Kendari yang bisa menceritakan semuanya. Saya sekilas mereka memberitahu saya, dan saya taunya, wow, itu Dokter Sofyan ini kayaknya benar-benar membaktikan waktunya untuk para orang tua. Jadi beruntunglah orang tua Kendari. Oke, terus dengan ini saya mau beralih ke topik utama kita. Nah, hari ini adalah Dokter Sofyan itu dokter yang jauh lebih baik dibandingkan saya dalam melayani Bapak Ibu. Jauh lebih pintar dibandingkan saya karena mau menjelaskan lebih detail kepada Bapak Ibu. Dia orang yang sangat luar biasa. Jadi kalau Dokter Sofyan itu panjang sabarnya, saya nggak tahu gimana ngomongnya lagi ya. Karena ya saya berpikir mungkin memang Tuhan mengirimkan orang-orang yang memang sudah mempunyai visi kehidupannya adalah untuk membantu orang tua yang mempunyai anak special need. Nah, itu yang maksudnya Tuhan tidak tidur gitu lah. Jadi untuk topik hari ini, Dr. Ali, Dr. Sofyan, bagaimana penyandang ASD berakhir di rumah sakit jiwa. Mungkin dari kedua dokter ini punya cerita mengenai topik ini. Kita mulai dari Dr. Ali, mungkin Dr. Ali bisa menjelaskan apa yang Dr. Ali tahu mengenai anak special need dengan rumah sakit jiwa ini. Paling enak nonton videonya Dr. Sofyan. Yang slide-nya paling akhir, dan disitulah jawabannya nanti muncul. Oke. Silakan Dr. Sofyan di-share videonya yang terakhir ya, nomor 6. Ya. Kita tunggu Kak Papa. Jadi saya akan cerita dulu. Jadi menurut saya ya, dari pengamatan saya di masa lalu. Jadi ini di masa lalu, bukan di masa kini ya. Di masa lalu, kok di masa kini, tadinya saya mau minta konfirmasi ke Dokter Sofyan, apakah masih ada ya yang anak-anak yang dibawa ke rumah sakit jiwa. Ya ternyata masih ada ya. Nah ini Dokter Sofyan baru masuk ya. Oke, Dokter Sofyan baru join lagi nih. Mungkin ganggu sinyal. Halo Dokter Sofyan. Oke, ya jadi sambil nanti coba dibantu, sudah ada di co-host, Dr. Sofyan bisa share screen yang nomor 6, dokter, presentasinya dokter yang nomor 6. Kita ingin menjelaskan kenapa anak-anak ini bisa berakhir ke rumah sakit jiwa. Kita tunjukkan videonya dulu. This is where he's put his head through the wall, and this is where he stood and kicked it.
He's 6'2" and he weighs 252 pounds. He can go through this house and just wipe everything out probably in 10 minutes. You know, I've had him turn furniture over. Well, you see all the windows and stuff. You know, the air conditioner back in the bedroom, he'll sit and punch that till it's in pieces. You know, in other words, if it breaks anymore, it's kind of like it's material. It can be replaced. I don't even let it bother me. But the destruction is just unbelievable. What are you so mad about? What are you so mad about? Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan ya, di sini ada seorang anak yang menurut saya sudah dewasa ya. Ini orang tuanya mabok gitu loh, mau diapain lagi ya. Coba lihat tuh dinding-dinding rumahnya sudah hancur ya. Ini perilakunya seperti ini ya. Itu bekas dihantam ya, dekat jendela itu ada bekas dihantam dengan kepala gitu ya. Ini orang tuanya udah nyerah nih, mau diapain lagi ya. Dari dilihat dari perilakunya ya. Jadi kalau di zaman dahulu ya, di zaman saya dulu, kenapa saya nggak ketemu anak-anak yang dewasa ini? Kemungkinan besar karena mereka ini ya dipasung ya, dikunci di rumah kayak gini ya, biar nggak ganggu kemana-mana ya. Dikunci di rumah, saya nggak ketemu ya, di rumah sakit saya nggak ketemu ya. Kalau seandainya ketemu di rumah sakit, karena mungkin orang tuanya udah nggak tahan ya, sudah nggak bisa diapa-apain lagi. Mungkin tetangganya udah mengeluh atau apa ya, akhirnya ya dibawanya ke rumah sakit ya. Ditanganinya jadi berbeda. Kemudian kalau di zaman saya, waktu itu tidak ketemu ya, selain dipasung, dikirim ke rumah sakit jiwa. Ya kalau kita lihat karena perilakunya ini, coba dilihat ya perilakunya ya, di video ini ditunjukkan ya. Diajak omong nggak bisa ya. Ada yang masih mukul-mukul kepala ya, jedotin kepalanya ke tembok ya. Ngelemparin barang-barang keluar ya, perabot-perabotannya dibuang, dirusak semua. Nah, kira-kira kalau menurut orang yang dengan pengetahuan ya, dengan pengetahuan kesehatan yang minimalis, termasuk dokter ya, sebagian besar dokter kayak kami yang tidak diajarkan. Kalau ada orang ngomong itu orang gila, kira-kira kita percaya nggak? Ya, ini kan jawabannya seperti itu. Jadi inilah yang menurut saya kalau kita kurang edukasi ya, tidak mengerti permasalahannya, ya akhirnya dilarikan ke rumah sakit jiwa. Ini menurut pandangan saya ya. Kalau sebagai orang awam, lihat orang mempunyai perilaku seperti itu, dan kita tidak mempunyai informasi yang cukup, informasi kesehatan yang cukup, ya kita akan bilang orang ini ya gangguan jiwa. Ya. Padahal kalau bagi yang sudah tahu, oh ini cuman yang katanya autis, belum tentu. Ternyata kalau kita udah pilah-pilah, kita bagi-bagi ya. Kalau kita lakukan tes biomedis, kita tahu. Misalnya pukul-pukul kepala tadi karena apa? Karena endomorfinnya yang tinggi. Ya, kira-kira karena apa endomorfinnya tinggi? Kan ada 5 macam penyebab brain inflamasi. Ya, sebenarnya kita gampang kalau sudah punya informasinya. Ya, jadi itu dari sisi saya. Kalau saya disuruh cerita kenapa saya tidak pernah ketemu dan kenapa mereka bisa berakhir di sana. Nah, mungkin sekarang yang lebih cocok untuk cerita adalah Dr. Sofyan, yang memang sudah bekerja sehari-hari di rumah sakit jiwa. Apa benar sudah tidak ada lagi anak-anak yang salah diagnosa ya, yang ASD ya, atau ASD atau yang katanya ASD tapi dikirim ke rumah sakit jiwa. Coba Dr. Sofyan diceritakan pengalamannya.